Assalamualaikum. Salam Yakub. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat-sehat saja dan dalam lindungan Elohim Sang Pencipta langit dan bumi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan penting, yaitu ada berapakah nama Elohim Pencipta langit dan bumi menurut kitab tanah atau perjanjian nama? Mari kita membahasnya. Di dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-15, Keluaran pasal yang ketiga ayat 15, di sini Elohim memperkenalkan dirinya kepada Mose. Dia datang kepada Mose, lalu dia memperkenalkan dirinya kepada Mose dengan nama, satu nama. Siapakah namanya? Berikut kita baca Keluaran pasal 3 ayat yang 15. Saya akan bacakan kitab Indonesia Literal Translation jilid 3 yang berbunyi sebagai berikut. Dan Elohim berfirman lagi kepada Mose, katakan demikian kepada Bani Israel. Hashem yang ejaannya atau literalnya atau transliterasinya adalah Yahweh, Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku turun-temurun. Jadi Elohim telah datang kepada Mose dan memperkenalkan dirinya dengan satu nama, yaitu Yehuwa, atau diucapkan Yahweh atau dilafalkan Yehovah. Dia memperkenalkan dirinya dengan nama itu. Di dalam bahasa Ibrani-nya berbunyi sebagai berikut. Vayomer ot Elohim el Mose kotomar al bani Israel Adonai Elohe avotikem Elohe Abraham Elohe Yisak Elohe Yakub selakni alikem jeshemi leolam jeshjakri ledordor. Jadi dikatakan bahwa Yod He Vau He YHWH dalam bahasa Indonesianya literalnya untuk 4 kata Yod He Vau He itu adalah namaku, katanya. Jeshemi leolam, inilah namaku untuk selamanya. Hojeh Jekri ledordor, dan inilah pengingatku untuk turun-temurun. Jadi Elohim memperkenalkan dirinya dengan nama Yahweh atau Yehuwa, atau literalnya adalah yang lain adalah Yehovah. Hal yang sama pula dilakukan kepada Nabi Yesaya. Di dalam Yesaya 42 ayat yang ke-8. Yesaya 42 ayat yang ke-8 berbunyi, Akulah Yahweh, itulah namaku, dan aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain dan pujianku kepada patung. Elohim memperkenalkan dirinya dengan satu nama, yaitu Yahweh, kepada Yesaya. Dalam bahasa Ibrani-nya, Ani Adonai Hu Shemi Ukebodi le acher lo aten utahilati le pesilim. Dikatakan Ani Adonai, Ani Yehuwa, Hu Shemi, itulah namaku. Ukebodi, dan kemuliaanku, le akhir, lo, katanya, kepada lain tidak diberikan kepada yang lain. Juga kepada kemuliaanku juga tidak diberikan kepada berhala atau patung. Pesilim, katanya. Jadi siapakah nama Elohim pencipta langit dan bumi? Dia adalah Yehuwa, atau disebut dengan Yahweh atau Yehovah. Kalau begitu, ada berapakah nama Elohim? Mari kita buka di dalam Zakaria 14. Zakaria 14 ayat yang ke-9.
Zakaria 14 ayat yang ke-9. Inilah jawabannya. Ada berapakah nama Elohim, pencipta langit dan bumi? Zakaria 14 ayat 9 berbunyi sebagai berikut. Dan pada hari itu, Hashem, yaitu yang sebutan kami untuk Elohim, nama Elohim, yaitu Yehwa, akan menjadi raja atas seluruh bumi. Hashemlah satu-satunya, dan namanya pun satu. Yod-He-Vav-He, YHWH, adalah satu-satunya, dan namanya pun satu. Elohim hanya punya satu nama. Dalam bahasa Ibraninya berbunyi sebagai berikut. Wehaya Adonai Lemelek Al-Kol Haaretz Bayom Hahu Yihye Adonai Echad Usmo Echad. Dan pada hari itu Adonai akan menjadi raja di atas dunia ini, seluruh bumi. Yehuwa lah atau Yahweh lah satu-satunya, dan Yod-He-Vav-He itu pun namanya satu. Usmo Echad, dan namanya satu. Jadi Elohim hanya memiliki satu nama, yaitu 4 huruf itu, yaitu YHWH. Dia tidak punya namanya lagi yang lain. Namanya hanya satu. Jika ada yang mengaku bahwa Elohim, pencipta langit dan bumi, adalah bernama yang selain YHWH, sudah dipastikan dia bukanlah Elohim, pencipta langit dan bumi. Karena Elohim menurut kitab Perjanjian Lama atau kitab Tenah dikatakan bahwa nama Elohim hanya satu, yaitu Yehova, atau kita sebut Yehwa atau Yahweh. Semoga jawaban ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Shalom Alaikum. Lehitraot.